Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mengenai disiplin positif, terdapat 3 komponen. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian atau hukuman. Selanjutnya, mengenai motivasi perilaku manusia, terdapat 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masih mengenai motivasi perilaku manusia, bagaimana cara memunculkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi itu, posisi manajerlah yang terbaik. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Selanjutnya, mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai keterkaitan budaya positif ini terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga, visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif terhadap visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dijiwai dalam diri dan menghubungkannya dalam tindakan nyata dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata selama ini saya keliru yang selalu memberikan penghargaan dalam pembelajaran. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketetapan-ketetapan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau perlu diperbaiki. Seharusnya kita berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah menangani siswa yang sering ketiduran saat pembelajaran di kelas. Saya menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, serta berusaha menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penanganan masalah, juga akan mensosialisasikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan mengurangi posisi sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai penghukum. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau. Kadang pembuat rasa bersalah, dan kadang juga sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi kegelisahan dan perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Dalam penyelesaian masalah, perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun baru melaksanakan satu tahapan, yaitu dengan validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasannya? Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas saja atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu pembiasaan. Sehingga kebiasaan baik ini terjadi saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga atau masyarakat. Sekian mengenai pembahasan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan tadi menjadi pencerahan bagi rekan-rekan semua dan bermanfaat untuk dilaksanakan di sekolah maupun di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.